semester 6 dari Universitas Pancasakti. Kali ini saya akan membahas tentang protokol arsitektur. Apa sih itu protokol? Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, lunak, atau kombinasi dari keduanya pada tingkatan yang terendah. Protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Protokol dapat untuk menentukan jenis layanan yang akan dilakukan oleh internet. Protokol internet pertama kali dirancang pada awal tahun 1980-an, tepatnya 1982. Akan tetapi, protokol tersebut hanya digunakan untuk beberapa node saja dan tidak diprediksikan akan tumbuh secara global seperti saat ini. Baru pada awal 1990-an mulai disadari bahwa internet mulai tumbuh ke seluruh dunia dengan pesat, sehingga banyak bermunculan jenis protokol yang digunakan untuk beberapa kalangan tertentu. Arsitektur adalah struktur urutan dari hardware dan software yang mendukung pertukaran data antara sistem dan mendukung aplikasi distribusi. Arsitektur protokol yang paling banyak digunakan adalah suite protokol TCP atau IP. Komunikasi itu dapat dibagi menjadi 3 lapisan yang berdiri sendiri, yaitu 1. Network access layer, 2. Transport layer, application layer. 1. Apa sih network access layer? Network access layer berfungsi sebagai pengiriman, menyediakan alamat tujuan dari komputer. Kemudian bergantung juga pada jenis jaringan yang digunakan, LAN, packet switched, dan lain-lain. Transport layer, pertukaran data yang lebih nyata. Kemudian tidak terikat pada jaringan yang sedang digunakan, kemudian tidak terikat pada aplikasi juga. Untuk aplikasi layer mendukung untuk pemakaian aplikasi yang berbeda. B. Karakteristik dan fungsi protokol. Karakteristik protokol itu dibagi-bagi ya. Langsung bila dua sistem menggunakan point-to-point link, entity pada sistem yang dikatakan berkomunikasi secara langsung, yakni kontrol informasi dan data melintas langsung di antara dua entity tanpa adanya pengatur lain. B. Langsung apabila sistem dihubungkan dengan switch jaringan komunikasi atau mempunyai konfigurasi multipoint, maka tidak akan terjadi komunikasi protokol secara langsung. C. Monolitis pada sistem monolitis. Task komunikasi pada sebuah entity diperlukan sebagai sebuah unit, sehingga semua tugas dilakukan secara mandiri oleh unit tersebut. Misalnya pada dua unit yang saling bertukar data, maka semua logik yang berhubungan dengan pertukaran data dilakukan oleh masing-masing unit, mulai dari koneksi ke jaringan, pemisahan paket data menjadi lebih kecil, dan seterusnya, sehingga pertukaran data hanya akan terjadi jika entity yang lain siap menerima data. Sebaliknya, entity pengirim data juga siap mengirimnya. D. Terstruktur pada sistem terstruktur. Pada sistem terstruktur, rangkaian protokol yang digunakan mempunyai lapisan-lapisan yang
hierarki, sehingga tugas-tugas tertentu hanya dikerjakan oleh entiti yang lebih rendah tingkatannya, sedangkan entiti yang lebih tinggi tingkatannya hanya menerima servis dari entiti yang lebih rendah. Secara tidak langsung, entiti pada tingkat yang lebih tinggi tergantung pada entiti yang lebih rendah untuk menukar data. Simetris atau tidak simetris. Sebuah protokol itu bersifat simetris jika dapat melakukan komunikasi antara entiti sejenis, sedangkan asimetri diterapkan pada protokol yang mempunyai tingkatan lebih tinggi atau rendah, misalnya hubungan klien dan server. Standar non standar. Sebuah protokol non standar adalah protokol yang dibuat untuk suatu situasi komunikasi tertentu, umumnya dirancang untuk model komputer khusus. Nah, apa sih fungsi-fungsi protokol itu? Di sini fungsi protokol itu ada A. Encapsulation. Setiap PDU, protokol data unit, terdiri dari data dan informasi kontrol. Informasi kontrol dikelompokkan dalam 3 kategori: address, error, detection code, dan protokol kontrol. Proses untuk menambahkan data dan information control dalam sebuah PDU disebut enkapsulasi. B. Segmentasi dan resembling. Segmentasi merupakan pemecahan data menjadi blok-blok yang berukuran sama. Alasan dilakukan segmentasi dan antara lain: yang pertama, ada kemampuan jaringan komunikasi menerima ukuran blok, efisiensi error control, efisiensi flow control, dan efisiensi buffer. Kerugian dari segmentasi ini antara lain adalah overhead menjadi lebih besar. 2. Terjadinya banyak interrupt akibat semakin banyaknya blok yang masuk. Kebalikan dari segmentasi adalah resembling. Resembling adalah pengumpulan kembali sebuah data dari blok-blok yang sudah disegmentasi. C. Connection control. Kontrol koneksi berhubungan dengan metode yang digunakan untuk melakukan pertukaran data antar entiti. D. Ordered delivery. Apabila dua buah entiti pada host yang berlainan berkomunikasi, maka ada kemungkinan paket-paket data yang tidak tiba secara bersamaan akan berakibat melintasi jalur-jalur yang berlainan. Agar entiti penerima dapat menerima data dengan benar, maka tiap-tiap paket data diberi tanda secara urut. Kemudian flow control merupakan suatu fungsi yang ditujukan untuk membatasi jumlah atau rate pada yang dikirim oleh suatu entiti yang mentransmisi. Bentuk flow control yang paling sederhana adalah prosedur stop and wait. Control error diperlukan untuk menjaga informasi dan data dari kerusakan. Biasanya error control terdiri dari error detection dan transmisi ulang. Untuk error detection disisipkan kode pendeteksi kesalahan pada paket yang ditransmisikan. Jika deteksi adanya kesalahan pengiriman oleh receiver, maka paket data tersebut dibuang dan dikirimkan permintaan untuk melakukan transmisi ulang yang paket data yang dibuang tersebut. G. Addressing concept. Pengalaman meliputi hal-hal sebagai berikut. Addressing level. Tingkatan pengalamatan menunjukkan pada tempat di mana suatu entiti berada. Umumnya alamat semacam ini disebut dengan network level addressing. Contohnya dalam arsitektur TCP IP disebut dengan IP address, atau dalam OSI disebut network server access point atau disingkat NSAP. B. Addressing scope. Jangkauan pengalamatan. C. Connecting
identifier atau identifikasi koneksi. Konsep ini muncul pada transfer data yang lebih berorientasi koneksi pada transfer data berorientasi koneksi. Kadang hanya dipergunakan sebuah nama koneksi selama fase transfer data. Keuntungan penggunaan identifikasi koneksi antara lain yang pertama, mengurangi overhead, dapat menentukan rute yang jelas. Ketiga, efektif untuk koneksi yang lebih dari satu, simulasi yang simultan. Sekal suatu koneksi dijalankan, ujung sistem mampu mempertahankan informasi kondisi yang berkaitan dengan koneksi tersebut. D. Addressing mode, berhubungan dengan rujukan pada sistem tunggal atau port. Dan H. Kali ini kita ke multiplexing. Apa sih multiplexing? Selain digunakan pada konsep pengalamatan yang menunjukkan koneksi dari koneksi multiple ke sistem tunggal atau dari sistem tunggal ke port, juga berhubungan dengan pemetaan koneksi dari satu level ke level yang lain. I. Transmission service, sebuah kontrol dapat menyediakan berbagai jenis layanan tambahan kepada entity yang menggunakannya. Contohnya prioritas pesan-pesan tertentu, misalnya control message diperlukan untuk mendapatkan delay minimum. B. Mutu layanan, golongan data tertentu membutuhkan laju penyelesaian minimum atau batas penundaan maksimum. C. Security, kemungkinan dimintanya mekanisme pengamanan dan pembatasan akses. Nah, kita masuk ke C, mode OSI, Open System Interconnection. Pengertian model OSI adalah suatu model konseptual yang terdiri atas 7 layer, yang masing-masing layer tersebut mempunyai fungsi yang berbeda. OSI dikembangkan oleh badan internasional yaitu ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1977. Model ini juga dikenal sebagai model 7 lapis OSI. Setiap lapisan berfungsi untuk melakukan fungsi-fungsi spesifik untuk mendukung lapisan di atasnya dan sekaligus juga menawarkan layanan untuk lapisan yang ada di bawahnya. 3 lapisan terbawah akan fokus pada melewatkan trafik melalui jaringan kepada suatu sistem yang terakhir. 4 lapisan di atas akan bermain pada sistem terakhir untuk menyelesaikan proses komunikasinya. Pembagian tersebut memiliki kelebihan sebagai berikut: membuat komunikasi jaringan ke bagian yang lebih sederhana. 2. Membuat standar untuk komponen jaringan yang memungkinkan pengembang dan dukungan multiple vendor. Nah, kemudian kita bisa baca 3-4-nya. Kita lanjut. Model OSI dibuat untuk mengatasi berbagai kendala internetworking akibat perbedaan arsitektur dan protokol jaringan. Dahulu, komunikasi antar komputer dari vendor yang berbeda sangat sulit dilakukan. Masing-masing vendor menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda, sehingga Internet Organization for Standardization membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai Open System Interconnection. Model yang didefinisikan standar untuk menghubungkan komputer dari vendor yang berbeda. Lanjut, kita ke definisi masing-masing layer pada model OSI. Nah, kita bisa baca di sini ada application layer, ada 2 presentation layer, 3 session layer, 4 transfer layer, 5 network layer, 6 data link layer, dan 7 physical layer. Kelebihan dan kekurangan OSI layer. Kelebihannya apa aja sih? Memberikan bahasa dan referensi yang sama antar sesama profesional. Nah, yang kedua, jaringan membagi tugas jaringan ke dalam layer. C. Logis demi kemudahan dalam pemahaman. D. Memberikan kelulusan fitur-fitur khusus pada level-level yang berbeda. E. Memudahkan dalam troubleshooting. F. Mendorong standar
interoperability antar jaringan dan peranti. G. Memberikan modularity dalam fitur-fitur jaringan. 2. Kekurangannya apa aja? Layer OSI adalah teoritis dan dalam penerapannya belum tentu melakukan fungsi yang sesungguhnya. B. Implementasi suatu protokol tentu bisa tidak mewakili setiap layer OSI, termasuk yang D. Model TCP/IP. Apa itu? Adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar menukar data dari suatu komputer ke komputer lainnya di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol. Protokol TCP/IP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga 1980-an sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas. Nah, TCP ini merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transfer jaringan fisik yang dilakukan sehingga dapat digunakan di mana saja. Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang sederhana yang disebut sebagai alamat IP yang kita kenal saat ini, yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk saling terhubung satu sama lain di internet. Protokol ini juga bersifat routable, yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan ke sistem-sistem berbeda. Keunggulan TCP ini adalah sebagai berikut: open protokol. 2. Independen dari cycle network hardware. 3. Skema pengalamatannya yang umum. 4. High level protokol standar yang dapat melayani user secara luas. Cara kerjanya yaitu yang pertama, untuk memindahkan data di antara dua komputer yang berbeda dalam satu jaringan yang terdiri dari banyak komputer, dibutuhkan alamat tujuan dan perantara untuk memindahkan sinyal elektronik berbentuk data secara aman dan langsung. 2. Internet menggunakan protokol untuk menjamin sampainya data secara aman di tempat tujuan. 3. Seseorang pengguna internet mengirimkan kelompok teks ke mesin lain. TCP/IP mulai bekerja. TCP membagi teks tersebut menjadi paket-paket data kecil, menambahkan beberapa informasi sehingga komputer penerima memastikan bahwa paket yang diterimanya tidak mengalami kerusakan sepanjang pengiriman. 4. Deretan paket TCP/IP berjalan menuju tujuan yang sama dengan menggunakan berbagai jalur yang berbeda. Sebuah perangkat khusus yang disebut dengan router dipasang di titik persimpangan antara jaringan dan memutuskan jalur nama yang paling efisien yang menjadi langkah berikut dari sebuah paket. 5. Saat paket-paket TCP/IP tiba di tempat tujuannya, komputer akan membuka label alamat IP lalu menggunakannya daftar pengiriman yang ada pada paket TCP untuk memeriksa apakah yang ada kerusakan paket yang terjadi selama pengiriman dan menyusun kembali paket-paket yang tersebut menjadi susunan teks yang seperti aslinya. 6. Sebuah perangkat khusus yang disebut gateway memungkinkan beragam tipe jaringan yang ada di horizon elektronik untuk berkomunikasi dengan internet menggunakan TCP/IP. Gateway menerjemahkan protokol asli jaringan komputer tersebut menjadi TCP dan sebaliknya. Kemudian 7. Bagi seorang pemakai internet, hadir seperti jaringan global raksasa yang tidak terbatas yang langsung merespon jika diminta komputer, gateway, router, dan protokol yang akan dimintanya. Kemudian berdasarkan standar protokol yang dikembangkan dan selanjutnya dipilah ke dalam tugas-tugas masing-masing protokol, maka TCP/IP dapat dipisahkan menjadi sebagai berikut. Bisa kalian baca, kemudian lanjut. Untuk sampai saat ini cukup sekian, itu materi-materi tentang protokol
Protokol arsitektur. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.